Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Joan, Kak Kori, dan ditemani juga sama Bang Jevan ya. Oke, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, yuk, tapi sebelum itu ya Kak, kita sapa dulu ya Kak. Betul. Kita sapa dulu anak kelas remaja dan tanggung. Anak kelas tanggung. Iya, kita sapa biar kita tahu se-excited apa sih anak-anak KKR kita ini. Aku sapa anak kakak remaja, kakak Kelas tanggung. Yuk kakak mulai dulu. Kita mulai dari kelas tanggung ya. Selamat hari Minggu anak kelas tanggung. Excited banget Kak. So awesome ya Kak, keren banget suaranya terdengar sampai sini. Coba kalau kayak gitu pasti anak remaja gak mau kalah dong Kak sama anak tanggung. Yuk anak Harus tanggung. lebih luar biasa. Kakak sapa, selamat hari Minggu anak remaja. Apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya juga luar biasa Luar ya. biasa. Keren-keren semua, suaranya terdengar sampai sini. Berarti kita nyanyinya Harus lebih semangat ya biasa, Kak. Kak. Oke, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita nyanyi sama-sama ya Deko. Yuk, boleh sambil digerakin badannya. Tidak tekuk tangannya, biar semakin semangat. Yo, stand up everyone. Come on. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Siapa dia? Namanya Yesus. Siapa itu? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita ulang lebih semangat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus. Siapa dia? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa dia? Buat suaranya. Namanya Yesus. Siapa itu? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, sekarang masih semangat Kakak? Masih dong Kak. Kita mau nyanyi lagi Yesus kekasih jiwaku. Dengan silakan. Oh iya dong, dengan gerakan ya Kak. Ya, adik-adik mau banyak berdiri seperti Kakak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, berikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang, ku puji dengan
dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Masih semangat adik-adik di rumah? Pastinya dong Kak. Nah, karena kita semua masih semangat, kita mau nyanyi lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya? Yo, dengan sukacita, oke? 1, 2, 3, ya. Bagaimana aku harus mengatakannya tentang perasaan di hatiku. Oh Tuhanku, aku sungguh mengasihinya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ulangi. Ku kelengi Kau alu-keleng Tuhan. Ku kelengi Kau alu-keleng Tuhan. Ku idabas ayonu sinar salibata. Ku kelengi Kau alu-keleng Tuhan. Oke adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini ya Bapa. Bapa, di mana sebentar lagi Bapa kami akan memulai kebaktian kami lagi Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami pun juga nanti akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau sertai kami, bimbing kami ya Bapa, biarkanlah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Bapa, Engkau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Sekarang kita masih mau memuji Tuhan lagi. Kita mau mengangkat lagu pujian kita, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sambil bertepuk tangan di rumah ya adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu lagu pujian kita. Kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya Dekku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan hormat kemuliaan hanya bagimu ya Allah. Engkau Allah yang luar biasa, yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami beri hormat kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu atas hidup kami sampai saat ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah secara online di pagi ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, tadi kami sudah bernyanyi memuji Tuhan, memuliakan Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Berkati pujian kami Bapa, agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, yang mengajari kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini, khususnya mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga, berkati dalam persiapannya, agar firman Tuhan boleh disampaikan dengan benar. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita untuk minggu ini. Diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 1 ayat 5 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saya ulangi sekali lagi ya adik-adik. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya, ini tadi satu ayat, ya adik-adik, satu ayat. Tetapi di dalamnya itu berbagai makna yang harus kita pelajari, dan suku kata demi suku kata itu bermakna dalam kehidupan kita. Tema kita pada hari ini untuk anak tanggung, ya, kaya pengetahuan, dan untuk anak remaja up to date, ya, up to date. Anak remaja, anak tanggung, kita semua sering mendengar kata-kata ini ya. Kaya pengetahuan, up to date, itu sering kita dengar. Tadi dari firman Tuhan yang kita baca di sana, yaitu intinya itu tentang pengetahuan, kaya akan pengetahuan. Pengetahuan itu apa ya? Kaya. Hebat kalau kita dengarkan orang mengucapkannya, kaya pengetahuan. Waduh, luar biasa ya. Yang sering kita dengar itu kaya harta. Kaya harta. Wah, dia punya mobil, rumahnya gedung bertingkat gede, mobilnya ada beberapa di rumah, motornya juga yang bagus-bagus. Itu harta, kaya harta. Tetapi ini dikatakan Rasul Paulus dalam Alkitab ini kaya pengetahuan, adik-adik. Kenapa ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korinti? Karena pada saat itu situasi sangat kacau balau, ya. Rasul Paulus melihat situasi di Korinti tidak baik, ya. Situasinya tidak baik. Karena apa, adik-adik? Karena saat itu sebenarnya situasinya tidak terlalu baik. Karena apa? Banyak persoalan yang dihadapi di jemaat, antara lain perpecahan, ya, moralitas hidup jemaat, etika pernikahan, pemahaman tentang iman, bahasa roh, dan kehidupan kekal. Itu yang menjadi kacau di dalam sama orang-orang yang di Korinti, adik-adik. Makanya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korinti supaya orang-orang yang di sana itu menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, kenapa tema hari ini
kaya pengetahuan dan untuk orang remaja up to date. Up to date itu berita terkini ya, kekinian. Belum waktunya sudah sampai gitu loh. Belum diberitakan di media sudah tiba, sudah kita dengar duluan. Ya. Kalau pengetahuan katanya, mungkin adik-adik tahu ya, SMA sekarang ini ada SMA 2 tahun udah selesai adik-adik. Ya, 2 tahun sudah selesai SMA. Jadi masih muda udah bisa menyelesaikan SMA-nya langsung lanjut kuliah. Di kuliahnya pun dia diterima dengan baik tanpa tes, ya. Itu luar biasa. Itu mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa adik-adik. Itu namanya kaya akan pengetahuan. Tetapi ada juga orang kaya pengetahuan tetapi tidak dipergunakan dengan baik. Tidak dipergunakan pengetahuannya itu untuk hal-hal kebaikan, untuk orang banyak. Ya, misalnya apa? Ya, menipu orang karena dia saking pintarnya bisa mengelabui orang, ya, membodoh-bodohin orang. Itu hal-hal yang tidak baik. Itu yang dilihat oleh Rasul Paulus pada waktu itu adik-adik. Makanya ditegaskan kembali supaya setiap orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atau kaya akan pengetahuan itu jangan disimpan sendiri, jangan dibiarkan begitu aja, tetapi pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk orang lain, untuk orang banyak, ya, untuk orang banyak. Jangan nanti karena kita sudah pintar malas berbagi dengan teman kita, ya. Lu kan nggak selevel dengan gua ini hebat loh. Ntar juga gua mau masuk SMA yang kelasnya cuma 2 tahun, gua pasti dapat karena gua hebat, ilmu gua kan tinggi. Nah, macam-macam pemikiran orang-orang yang seperti itu, ya, pada waktu itu, ya. Mungkin zaman sekarang ini ada juga seperti itu adik-adik, ada juga seperti itu ya, banyak mungkin ya. Tetapi anak-anak remaja, anak tanggung di Rungkut Tambun ini tidak ada seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu, semuanya baik-baik karena semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, katanya ada up to date berita di TV. Kalau kita sering menonton TV, ada acara itu up to date katanya ya, berita terkini ya. Misalnya di satu daerah ada kejadian yang sangat luar biasa, mungkin bencana, mungkin itu perampokan, mungkin masalah-masalah yang luar biasa lah, mungkin teroris dan lain sebagainya. Pada hari itu juga mungkin di sana baru selesai kejadian, kita di sini sudah mendapat berita. Itu up to date namanya adik-adik. Bisa dipercaya ke berita-berita yang tercepat tadi ya, aktual katanya. Jadi itu kenapa? Karena ilmu pengetahuan tadi zaman sekarang zaman canggih. Semua serba komunikasinya serba canggih ya. Komunikasinya serba canggih. Kejadian sekarang misalnya di Jawa Timur ada pemboman, baru beberapa menit udah sampai di Jakarta beritanya. Tapi kalau zaman jadul, waduh, bisa seminggu kali baru nyampe beritanya. Oh, di Jawa Timur ada kejadian seperti ini, di Medan ada kejadian seperti ini minggu yang lalu. Tetapi sekarang ini, tadi pagi di Jawa Timur ada kejadian, sekarang mungkin atau setengah jam kemudian mungkin sudah sampai beritanya di Jakarta. Ya, karena apa? Karena ilmu pengetahuan yang luar biasa saat ini. Ya, pengetahuan orang itu luar biasa. Jadi kita tidak dilarang untuk
memakai alat-alat elektronik, alat-alat canggih yang zaman sekarang ini, adik-adik, HP misalnya, dengan berbagai aplikasinya yang membuat kita bisa belajar banyak hal dari sana. Bisa kita gali ya, dari internet bisa kita gali ilmu pengetahuan yang luar biasa yang seharusnya belum sampai kepada kita, belum waktunya kita tiba untuk mempelajari, tetapi kita bisa mempelajarinya. Coba lihat sekarang, anak kecil aja sudah bisa main segala macam di internet, adik-adik. Karena apa? Karena zaman canggih, ilmu pengetahuan yang luar biasa tadi. Itu dia zaman sekarang ini. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pergunakan ilmu pengetahuan itu supaya kita bisa dibilang kaya pengetahuan, tetapi pengetahuan yang baik, ya, yang bisa membantu orang, ya, membantu orang banyak, bukan untuk hanya diri kita aja, bukan untuk anak keluarga kita, tetapi untuk semua orang bisa kita pergunakan itu pengetahuan. Jadi adik-adik, tidak asal-asal ini Alkitab mengatakan apa yang kita baca tadi ya, supaya anak-anak Tuhan bisa memakai firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari, supaya anak-anak remaja, anak-anak tanggung tidak kepleset ke jalan yang salah, tetapi berada di jalan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus, dan terutama adalah Tuhan kita Yesus Kristus menginginkan kita berada di jalur yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar banyak hal dari alat-alat komunikasi yang serba canggih pada zaman sekarang ini ya Tuhan, sehingga apapun berita boleh kami dapat sebelum waktunya tiba. Itulah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati kami untuk kami mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa dari berbagai macam media. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Yuk kita siapkan persembahan kita. Kita lipat yang rapi. Nanti kita kasih ke orang tua kita ya, agar dikasihkan kepada orang tua kita ke gereja. Oleh karena itu yuk kita akan mengangkat satu pujian, persembahan kami cerminan berkat-Mu. Kita nyanyi sama-sama ya Dekku. Persembahan kami cerminan berkat-Mu, persembahan kami cerminan berkat-Mu. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami cerminan berkat-Mu, persembahan kami cerminan berkat-Mu. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Baiklah, tiba waktunya kita berdoa untuk doa persembahan kita dan doa syafaat. Kita melipat tangan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami berdoa secara syafaat pada saat ini ya Tuhan. Terkhusus tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami agar berguna bagi penyebaran kerajaan Tuhan, bagi pelayanan di gereja kami. Bapa dalam surga, berkati para orang tua yang sudah menyediakan persembahan kami pada minggu ini ya Tuhan, agar mereka senantiasa dengan penuh sukacita membimbing kami anak-anaknya, selalu membawa kami lebih dekat kepadamu. Bapa dalam surga, secara khusus juga kami berdoa Bapa untuk adik-adik kami kelas tanggung dan remaja
di masa-masa zaman sekarang ini ya Tuhan, masa-masa COVID seperti ini, walaupun kami dianjurkan tetap berada di rumah dan belajar secara online juga, kami bisa melaksanakannya dengan baik ya Tuhan, agar kami tidak keluyuran di luar rumah dengan teman-teman kami ikuti anjuran pemerintah. Bapa dalam surga, walaupun kami belajar secara online, biarlah Tuhan yang senantiasa berkati kami, agar pelajaran yang sampai kepada kami Bapa, yang diberikan guru kami melalui online juga, kami boleh mempelajari dengan baik, dan kami mengerti akan pelajaran-pelajaran yang sampai kepada kami. Bapa dalam surga, berkati kesehatan adik-adik kami, kelas tanggung dan remaja, agar mereka senantiasa bertumbuh dengan baik dan selalu berada di dalam jalur jalan Tuhan. Bapa dalam surga, demikian juga kami berdoa untuk para orang tua dari adik-adik kami. Berkati kehidupan mereka Bapa, pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka senantiasa datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dalam mereka membimbing adik-adik kami kelas tanggung dan remaja di rumah mereka masing-masing. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk pemimpin bangsa dan negara kami yang tertinggi sampai dengan terendah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Demikian juga Bapa, pendeta dan keluarga, pertua diaken GBKP Tambun ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka bekerja melayani Engkau ya Tuhan, sehati sepikir untuk menjalankan pelayanan ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita adik-adik, kita masih mau mengangkat satu lagu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita udah selesai. Selamat hari Minggu.